ku menemukan dirimu. Hai netizen, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel Toritoy. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita terpaksa menikahi pria misterius bab 192. Untuk yang baru channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap Mimin upload video terbaru. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Bagaimana dengan Melati Abah dan memberanikan diri untuk bertanya, khawatir Melati akan marah atau berpikiran buruk. Sebab sebelumnya Alun sudah memberi peringatan agar ia lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan calon istrinya itu. Mengulas senyum. Tidak apa-apa. Mungkin masih siap-siap di kamar. Pembicaraan antara pihak lelaki dan pihak wanita pun dimulai. Sempat terjadi sedikit salah paham yang membingungkan. Terlebih, adat yang berbeda di antara kedua keluarga. Namun, Darren benar-benar bersyukur, sebab Abah tidak memberi syarat atau menuntut sesuatu yang berat. Ia justru sangat memudahkan dan mendinginkan anggota keluarganya yang lain. Soal mahar, saya tidak akan menuntut lebih, saya serahkan sepenuhnya kepada Nak Darren. Cukup limpahi Melati dengan kasih sayang. Melati adalah anak perempuan saya, satu-satunya. Nak Darren dan keluarga sudah paham bagaimana kondisi Melati yang sebenarnya. Darren mengangguk. Sorot matanya tertuju kepada sosok yang baru saja menuruni tangga. Melati terlihat turun dengan dituntun Umi dan Pevita. Dua wanita itu membawa Melati untuk duduk di antara beberapa tamu lain. Melihat mata Melati yang sembab membuatnya dikepung rasa bersalah. Keterlambatannya tanpa kabar pasti membuat calon istrinya itu berpikir lebih. Jika suatu hari nanti, Nak Darren tidak mampu lagi bertahan atau mungkin jika Melati melakukan sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa diterima oleh Nak Darren maupun keluarga, maka tolong kembalikan dia kepada saya, lanjut Abah. Insya Allah, Abah. Saya akan menjaga amanat dan kepercayaan Abah. Semoga saya dan Melati bisa membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin, ucap Abah dan Raihan bersama-sama. Tapi, sebelum itu, bolehkah Abah tahu seperti apa pandangan keluarga sakinah, mawadah, warahmah dalam pandangan Nak Darren? Menarik napas dalam-dalam, Darren menatap Abah. Sakinah adalah ketika tahu kekurangan pasangan, tapi mampu menjaga lidah untuk tidak mencela. Mawadah adalah ketika melihat kekurangan pasangan, tapi mampu menutup sebelah mata atas kekurangan dan membuka mata lain untuk fokus pada kelebihannya. Dan rahmah adalah ketika mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai ladang amal. Bersama-sama hijrah, meninggalkan kebiasaan buruk menjadi lebih baik dan memperbaiki kualitas diri. Agar bisa menuju jannah bersama. Abah tampak bernapas lega dan puas setelah mendengar jawaban Darren tentang makna keluarga sakinah dalam pandangannya. Kini ia tidak ragu lagi menyerahkan putri bungsunya ke tangan lelaki itu. Abah percaya bahwa Darren akan mampu membimbing Melati ke jalan yang lebih baik, memberikan kasih sayang tanpa batas, serta melindungi jiwanya yang pernah terguncang. Alhamdulillah, ucap lelaki paruh baya itu. Matanya tampak berkaca-kaca. Kalau begitu saya tidak akan ragu mengamanahkan Melati kepada orang yang tepat. Raihan turut mengamini ucapan Abah. Ia pun memiliki harapan yang sama untuk adiknya. Terlebih, ia menjadi saksi segala derita dan tekanan yang dialami Melati beberapa tahun ini. Terima kasih, Abah, ucap Darren. Saya akan berusaha menjaga tanggung jawab ini sebisa saya. Sementara di belakang sana,
Melati menitikkan air mata mendengar ucapan calon imamnya itu. Berharap dalam hati bahwa dirinya mampu menjalankan dan menjaga marwahnya sebagai seorang istri. Karena secepatnya Darren harus keluar negeri untuk mengurus salah satu anak perusahaan, kalau bisa saya meminta supaya pernikahan dipercepat dan resepsinya diadakan di Jakarta, ucap Pak Din. Soal waktu dan tempat, saya serahkan kepada Pak Din saja. Mana yang memudahkan di pihak keluarga Pak Din, balas Abah. Alhamdulillah, terima kasih, Pak Ustadz. Ia bernapas lega. Bagaimana kalau pernikahan digelar minggu depan saja? Saya tahu mungkin ini terlalu mendadak. Tapi, Darren harus berangkat secepatnya. Tidak masalah, Pak Din. Bukankah lebih cepat lebih baik? Pak Din benar-benar lega. Calon besannya sangat memudahkan dan tidak menuntut banyak hal. Untuk menghindari halangan dan hal-hal yang tidak diinginkan, saya dan keluarga bermaksud ingin meminta izin untuk membawa Melati ikut ke Jakarta. Tapi, apa ini tidak akan menimbulkan fitnah? Ada baiknya Melati dan Darren tidak tinggal satu atap sebelum pernikahan. Saya sudah bicarakan dengan Jeng Feni tentang masalah ini. Untuk sementara, Melati akan tinggal di rumah keluarga Darmawan sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Tambah Bunda Salwa. Soal itu, saya harus tanyakan langsung kepada Melati. Abah melirik ke belakang, membuat Umi melirik Melati yang duduk di sisinya. Bagaimana, Nak? Apa kamu bersedia? Melati mengangguk pelan. Iya, Umi. Melati ikut keputusan Bunda saja. Seperti kata Abah, mana yang memudahkan dan tidak mempersulit. Darren turut bernapas lega mendengar jawaban Melati. Tapi, saya takut akan merepotkan Mama Feni. Saya sudah terlalu banyak merepotkan. Sama sekali tidak, Nak. Kamu sudah Mama anggap anak sendiri, ucap Mama Feni, yang sekarang sedang duduk di samping Bunda Salwa. Sama sekali tidak merepotkan. Terima kasih, Ma. Maafkan Melati kalau banyak salah. Selama beberapa saat ruangan itu dipenuhi rasa haru. Acara lamaran berlangsung hangat. Semua dibicarakan dengan baik hingga menemukan jalan sepakat yang memudahkan semua orang. X. Jadi giliran kamu kapan, Yo? Tanya Mama Feni kepada lelaki itu. Sudut bibir Yo melengkung tipis. Rona wajahnya terlihat jelas. Mama Feni tahu dari Kalika bahwa Yo sedang berniat melamar seorang wanita. Ini lagi tunggu giliran, Bu. Jangan lama-lama. Kalau butuh bantuan bilang saja. Yo hanya mengangguk. Kamu harus satset seperti Darren. Jangan sampai keduluan sama laki-laki lain. Mana ada laki-laki yang berani ngeduluin Yo, Bu? Apa tidak takut dibantai? Yo bisa berubah jadi apa saja, loh. Mode mafia dan psikopat pun sudah bisa, celetuk Bara tiba-tiba. Yo menatap Bara dengan sorot tajam. Membuat ayah satu anak itu tersenyum lebar. Nah kan, baru dipancing, tensi sudah naik. Sabar, Yo, jangan gampang marah. Nanti jodohnya jauh. Kalian ini bisa aja. Oh ya, Yo. Saya sedang butuh bantuan kamu. Bantuan apa, Bu? Saya mau minta bantuan kamu untuk mengawal Melati selama tinggal bersama saya. Saya sudah bilang Alben soal ini. Baik, Bu, jawab Yo tanpa penolakan sama sekali. Sesuai rencana, besok mereka semua akan kembali ke ibu kota. Termasuk Galih dan juga Pevita. Sebab proyek pembangunan hotel sudah hampir rampung. Artinya tugas Galih, Yo dan Bara akan selesai. TX. Malam harinya, Melati sedang membereskan pakaiannya dan memasukkan ke dalam koper.
Besok, ia harus ikut ke Jakarta seperti permintaan keluarga calon suaminya bersama Umi. Sementara, Raihan dan Abah akan menyusul sehari sebelum resepsi pernikahan. Sebab harus mengurus banyak hal lebih dulu. Deringan ponsel mengalihkan perhatian wanita itu. Ia segera menyudahi aktivitasnya dan meraih benda pipi itu. Ada nama Darren tertera pada layar ponsel. Tanpa menunggu lama, Melati langsung menggeser simbol hijau yang membuatnya langsung terhubung dengan panggilan. "Assalamualaikum, Kak," ucap Melati sesaat setelah terhubung dengan sang calon suami. "Waalaikumsalam, Mel," balas Darren. "Kamu lagi apa?" "Beres-beres pakaian." "Oh." Ia terdiam sejenak, menunggu beberapa detik kemudian, membuat Melati mengerutkan dahi. Sejak siang tadi, ia merasa Darren sedikit berbeda, tidak seperti Darren yang ia kenal selama menjalani ta'aruf. Lelaki itu seperti sedang memendam sesuatu. "Mel, kamu tidak marah karena aku telat tadi?" Akhirnya ia memberanikan diri bertanya. Meskipun mungkin Bunda sudah menenangkan Melati perihal keterlambatan mereka. "Kenapa harus marah, Kak? Halangan bisa saja ada, kan?" "Iya, aku mengerti tapi, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku katakan." "Soal apa?" tanya Melati semakin penasaran. "Mel, kamu sudah tahu seperti apa masa laluku sampai dikirim ayah ke pondok pesantren beberapa tahun lalu, kan?" "Iya. Kamu tahu aku anak yang pembangkang, pemberontak, pecandu dan suka mabuk-mabukan." Melati terdiam. Tentu saja ia sudah tahu masa lalu Darren. Lelaki itu pernah menceritakan masa kelam kehidupannya sebelum memutuskan untuk hijrah dan memperbaiki hidupnya. "Apapun hal negatif yang nanti kamu dengar tentang aku, tolong jangan percaya begitu saja. Kamu bisa tanyakan langsung padaku. Insya Allah aku akan menjawab apapun dengan jujur tanpa kebohongan." Meskipun Melati belum mampu menangkap kemana arah pembicaraan Darren, namun ia berusaha untuk tetap percaya. "Insya Allah, Kak. Bukankah dasar dari pernikahan adalah saling percaya?" "Terima kasih, Mel. Aku merasa sangat beruntung dipertemukan dengan kamu." "Alhamdulillah. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih karena mau menerima segala kekuranganku." Tanda hubung titik. Fuck. 1 minggu berlalu. Pernikahan Darren dan Melati menjadi perbincangan hangat di banyak kalangan. Darren, lelaki yang bagi sebagian kaum Hawa adalah lelaki sempurna, akhirnya akan melepas masa lajang. Mapan dan tampan adalah gambaran sosok Darren yang membuatnya digilai banyak wanita. Dan Melati, membuat banyak wanita merasa iri saat ini. Pernikahan pun berlangsung mewah dan sangat meriah, itu digelar di sebuah hotel mewah. Tidak pernah sebelumnya Melati membayangkan bahwa kebahagiaan akan jatuh ke pangkuannya suatu hari nanti. Yang pernah dipatahkan hatinya, dihancurkan mentalnya, dan diinjak harga dirinya, kini bak seorang ratu yang diangkat setinggi-tingginya. Kini ia sedang duduk di sebelah lelaki yang akan menghalalkan dirinya. Perasaan campur aduk, haru dan bahagia menyatu dalam hati. "Saudara Darren Ali Syarif bin Din Ali Syarif, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Melati Anindi binti Aiman Santoso dengan mahar seperangkat alat salat, nanai cincin berlian dan uang tunai sebesar 100.000 rial tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Melati Anindi binti Aiman Santoso dengan mahar tersebut tunai karena Allah." Suara Lan Ang Darren mengumandangkan ijab kabul atas nama Melati menciptakan suasana haru di ruangan itu. Sah. Tanpa sadar Melati menjatuhkan air mata kala suara lantang Darren menembus indera pendengaran. Perlahan menyusup ke hati tanpa dapat terhalang.
menciptakan rasa sehangat. Sinar mentari yang membawa harapan baru. Lelaki yang berada di sisinya sekarang seperti paket sempurna yang dikirim semesta untuknya. Melati bahkan beberapa kali mengira dirinya sedang bermimpi. Benarkah ada sosok lelaki sempurna yang mau menerima dirinya dengan segala kekurangan? Ketika jemari lelaki yang baru saja menjadi suaminya itu menyapu ujung mata, Melati tersadar bahwa semua adalah nyata. Ia mengulurkan tangan, mencium punggung tangan lelaki itu. Seolah menyambut sentuhan pertama dengan sang istri, Darren membalas dengan kecupan manis di kening. Disusul dengan suara sorakan para kerabat yang ikut merasakan suasana haru. Melati merasakan tubuhnya gemetar saat bibir lembut Darren bersentuhan langsung dengan kening. Terasa begitu hangat menjalar ke seluruh tubuh, membuatnya seperti melayang ke angkasa. Kilatan cahaya dari kamera para fotografer yang bertugas mengabadikan momen-momen istimewa menerpa. Melati seketika menjauhkan diri, merasakan tubuhnya terasa menghangat. Ia yakin sekarang pipinya sudah semerah udang rebus. Momen sakral itu kemudian dilanjutkan dengan resepsi pada malam harinya. Melati tampak anggun dengan gaun indah yang menjuntai, menyatu sempurna dalam wajahnya yang cantik dan membuat ribuan pasang mata yang menatapnya tak mampu berpaling. "Capek, sayang?" tanya Darren, setelah melihat istrinya tampak kurang nyaman. Pipi Melati kembali terasa hangat mendengar panggilan sayang yang disematkan Darren. Untuk pertama kali, kakinya sakit. Sudah hampir 2 jam ia berdiri dengan heels dan menyambut para tamu yang datang silih berganti untuk memberikan doa dan restu. "Lepas aja sepatunya. Apa mau tukaran? Kamu pakai sepatuku." Senyum di bibir Melati mengembang mendengar gurauan sang suami. Sepatu Darren sudah pasti kedodoran di kakinya. Darren yang memiliki ukuran kaki 42, sementara kaki dirinya hanya ukuran 37. "Terus Kak Darren pakai sepatu aku? Memang muat." Darren menaikkan sebelah alisnya. Melati menggeleng. "Kenapa, Mel?" Pertanyaan Bunda mengalihkan perhatian mereka. "Ini, Bun. Kakinya Melati pegal," jawab Darren. Tidak apa-apa, Bunda. Masih kuat, kok," imbuh Melati sungkan. "Kenapa tidak bilang dari tadi?" "Bunda, kan ada siapkan sepatu flat buat kamu kalau capek berdiri." Wanita parubaya itu segera berjongkok di sudut kursi dan meraih sepasang sepatu tanpa hak. Lalu meletakkan pada lantai, tepat di hadapan sang menantu. "Pakai ini aja, Nak. Biar kamu enakan. Resepsinya masih lama loh, ini. Tamunya baru sepatu yang datang." "Makasih banyak, Bunda." "Iya, sayang. Ayo ganti dulu." Sementara itu, tak jauh dari panggung, sepasang mata terus menatap Melati sejak tadi. Mami Ulfa turut hadir malam itu. Tadinya ia enggan dan memilih di rumah saja. Namun, ada rasa tak enak hati terhadap Bunda Salwa, karena sebelumnya wanita itu telah membeli paket super mewah darinya untuk seserahan Melati. Selain itu, Darren yang merupakan atasan Zafran membuatnya lebih tidak berdaya. Mata wanita itu tertuju pada Melati. Wanita yang dulu ia tolak mentah-mentah karena dianggap tidak sepadan dengan Zafran. Bahkan ketika Melati jauh-jauh datang untuk mencari Zafran, ia malah melayangkan hinaan bertubi-tubi terhadap wanita itu, dengan maksud untuk menjatuhkan mentalnya. Seolah dunia terbalik, kini ia merasa benar-benar khawatir jika Melati sampai mengadu kepada Darren dan meminta suaminya memecat Zafran.